Pemirsa, kita ke informasi pertama. Sebuah mobil berusaha kabur dari kejaran patroli polisi dari kawasan Suramadu hingga masuk jalanan desa. Ya, mobil tersebut akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Meski 2 orang di mobil tersebut berhasil lolos, namun polisi menemukan barang-barang ilegal di dalam mobil. Apa itu? Simak informasinya. Aksi kejar-kejaran mobil patroli polisi dengan sebuah minibus terjadi di kawasan Suramadu hingga masuk jalanan desa di Bangkalan, Jawa Timur. Badegan dalam sebuah film action, mobil patroli polisi berusaha mengejar sebuah minibus. Upaya pengejaran ini berlangsung cukup lama hingga mengebohkan pengendara lain dan warga sekitar. Upaya pelarian mobil mencurigakan ini terhenti setelah masuk ke jalanan sempit dan menabrak pohon di Desa Petra. Namun 2 orang penumpang mobil berhasil meloloskan diri. Dari dalam mobil, petugas menemukan sejumlah barang ilegal, mulai dari tumpukan ribuan bungkus rokok tanpa cukai, serta seperangkat alat untuk mengkonsumsi narkoba. Kendaraan yang dicurigai itu belok kiri ke arah perkampungan dan akhirnya berhenti dan menabrak pohon. Setelah dilakukan pengecekan, disaksikan oleh masyarakat di dalam kendaraan tersebut ditemukan rokok tanpa cukai dan beberapa alat yang diduga digunakan untuk narkoba. Kini seluruh barang bukti dibawa ke kantor PJR 8 Suramadu. Polisi juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai terkait keberadaan ribuan bungkus rokok ilegal. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi di Gorontalo harus mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka akibat menggelapkan 11 unit laptop. Ironisnya, perbuatan itu dilakukan untuk membiayai kekasih yang gemar judi online. Mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Polresta Gorontalo Kota usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop. Kasus ini terungkap dari laporan salah seorang teman kuliah tersangka. Tersangka meminjam laptop korban dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Namun setelah berbulan-bulan tak kunjung dikembalikan. Ternyata korbannya tak hanya 1 orang, melainkan ada 11 unit laptop yang digadaikan tersangka di 3 tempat yang berbeda. Pelaku nekat melakukan penggelapan 11 unit laptop lantaran untuk memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online. Kalau tiap hari setiap berjalan saya yang kasih uang. Berapa itu? 200.000 sampai 300.000 itu setiap hari. Tidak, awalnya tidak, cuman pas seputus itu dia ada itu ancaman. Dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini dia gadaikan kepada ada dua gerai tempat pegadaian tentunya di sini kota dan ulangi 3, 2 di kota dan 1 di daerah Bonebolangi Kabupaten. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Mungkin ini yang namanya bucin. Iya betul, budak cinta ya. Budak Dede. cinta. Memang kalau Demi kekasih tega melakukan kriminal. aksi kriminal. Betul, Nah, ya. ini sebenarnya tidak ada hal pembenar yang dilakukan untuk membiayai seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna, judi online begitu loh. Meskipun dengan janji-janji manis, kalau sudah tahu tujuannya untuk hal-hal yang negatif, seharusnya itu sudah bisa diantisipasi bahwa ini udah nggak benar nih. Iya benar, karena Ketika dia ada di dalam hubungan yang tidak benar, seharusnya ini udah red alert, toxic, sudah. dan aku juga penasaran sih Gede, ini laki-lakinya juga diproses hukum atau enggak ya? Kenapa tadi dari kita lihat itu kan perempuannya terus yang disorot dan juga yang dibahas. Tapi penasaran juga karena kan ini untuk membiayai si laki-laki ya. Iya, bisa jadi mungkin ke depan ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung juga oleh pacarnya karena motif dari pelaku melakukan aksi kriminal ini untuk
orang lain atau pacarnya itu. Itulah, berhati-hati ya, waspada selalu. Seorang perempuan ditangkap polisi kali ini karena terlibat pencurian emas bernilai 1 miliar rupiah. Iya, wanita tersebut berperan menjual berbagai perhiasan emas yang dicuri oleh kakak iparnya. Seorang perempuan tak bisa mengelak saat dipergoki warga sedang mencuri emas. Tak kuasa menahan emosi, korban yang juga adik ipar pelaku berusaha menyerang namun dicegah warga. Korban histeris dan langsung dievakuasi ke dalam rumah. Sebelumnya, korban kehilangan emas batangan seberat 20 gram, berbagai jenis perhiasan emas 24 karat seberat 2.000 gram, serta uang tunai 40 juta rupiah. Total kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap pelaku. Dia ini adalah sebagai penjual, ya, penjual hasil dari kejahatan tersebut yang berupa emas, di mana hubungan saudara Tari ini mempunyai hubungan kerabat selaku kakak ipar dari pelaku utama, yaitu si Toloy. Polisi menangkap 2 pelaku lainnya dan mengejar 1 orang yang masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ini ada informasi terkait tim kuasa hukum Saka Tatal yang membawa 13 bukti baru atau novum dalam sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Iya, ini sidang ini akan dilanjutkan pemirsa pada 26 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang, Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Sebab kuasa hukum menyebut, Saka Tatal tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum pun menyampaikan sejumlah alat bukti baru, salah satunya terkait penghapusan 2 buronan dalam kasus Vina. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei 2024. Dalam sidang perdana peninjauan kembali, tim kuasa hukum menyampaikan 13 novum. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 28 Juli 2024. Iya, ini kemarin sempat menjadi sorotan publik ya, karena publik sudah menunggu juga nih seperti apa nih upaya peninjauan kembali kepada Saka Tatal yang ingin merehabilitasi namanya. Iya betul, apalagi kita juga dari kemarin breaking news terus nih tentang Saka Tatal ini. Betul, dan hari Jumat kita pasti akan breaking news juga ya. Iya. Yang pemirsa, dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Ya, selain itu sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, diantaranya ada Susno Duaji dan juga Ogreseno. Kesimpulan, adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru atau novum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa. Berdasarkan fakta hukum, Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggang, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak saka tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Ya, selain dukungan dari berbagai pihak, kemarin ya ada tetangga-tetangganya, temannya, para penasihat hukum gitu ya, pada datang ke sana untuk melihat sidang perdana peninjauan kembali ini. Saka Tatal ini sangat yakin untuk menangkan peninjauan kembali ini karena Saka Tatal mengaku memiliki novum atau bukti baru untuk menghadapi sidang PK. Ya, dan bukti baru ini diyakini tim kuasa hukum Saka Tatal akan menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan Saka Tatal dari keterlibatan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikut pemirsa sejumlah bukti baru yang dimiliki tim kuasa hukum Saka Tatal. Ya, bukti baru dari Saka Tatal dalam sidang PK, di mana yakni pada foto pada jasad Eki ini tidak menunjukkan adanya bekas luka tusuk. Dan bukti tersebut berdasarkan hasil visum dan juga autopsi jasad dari Eki. Kedua, perihal luka sabetan di muka Vina akibat DPO Andi. Selain itu, foto jasad Vina menjelaskan jika luka di wajah Vina akibat sabetan samurai oleh salah satu DPO atas nama Andi, sehingga hal ini membuktikan Saka Tatal tidak terkait atas kematian Vina. Dan yang ketiga ini hasil dari visum Vina, di mana dari hasil visum Vina ini menunjukkan adanya pendarahan di hidung Vina. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut penopang lampu jalan. Bukti tersebut sesuai dengan hasil visum yang menjelaskan adanya luka di tungkai Vina, di mana hal ini menjelaskan bahwa pada tungkai bawah kanan sisi depan pada tubuh Vina terdapat luka terbuka panjang 15 kali 1 cm dengan kedalaman 4 cm yang menyebabkan pendarahan aktif. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim dalam perkara akuo. Dan yang kelima ini ada bukti sepeda motor dari Eki, di mana terdapat bekas goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Dan bukti ini meyakinkan kuasa hukum jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa kecelakaan. Keenam, rekaman Liga Akbar berupa flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar, di mana Liga Akbar mengaku kesaksian dalam persidangan merupakan perintah dari Kapolsek Kepetakan yang sekaligus ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dan terakhir ini tidak menerapkan scientific crime investigation berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menyebut penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki ini tidak menerapkan scientific crime investigation. Ini pemirsa, Saka Tatal ini telah menjalani sidang perdana peninjauan kembali kemarin, dan berikut petikan wawancara eksklusif iNews dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya di dalam perjalanan menuju PN Cirebon, dan eksklusifnya ini ada di dalam mobil iNews. Nah, seperti apa kita lihat. Bu Titin, mungkin kita ngobrol santai aja Bu ya, dan juga Saka. Ini kita dalam perjalanan menuju ke hotel. Nah, tadi persiapan Saka di rumah dan juga Bu Titin, mungkin Saka dulu nih boleh dijelasin persiapan tadi gimana aja sih? Jadi persiapan Saka ini dari semalamnya banyak dukungan juga dari teman-teman Saka dan tetangga Saka, banyak dukungannya, banyak supportnya. Jadi persiapan Saka ini udah bener-bener Saka tuh ini udah siap. Matang ya? Udah siap matang. Saka, kondisinya pagi ini gimana sih Kak?
antusias apa gimana, perasaannya gimana nih Saka? Ya perasaannya alhamdulillah Saka tuh bersyukur punya teman-teman solidaritasnya benar-benar rela meninggalkan pekerjaannya demi mendukung Saka dan menyupport Saka. Mungkin kalau teman-teman yang nanti lihat juga sampaikan terima kasih dulu Saka ke teman-temannya. Saka juga berterima kasih kepada teman-teman Saka yang rela meninggalkan pekerjaannya demi meluangkan waktu membela Saka Tatal dan mendukung Saka Tatal. Saka berterima kasih banget atas dukungannya buat teman-teman Saka dan dari netizen yang lainnya. Saka, kita masih penasaran sama baju perkasa ini. Boleh dikasih lihat? Nah ini siapa yang desain sih Saka? Kalau boleh tahu? Dari tim kuasa. Kuasa hukum ini berkoordinasi tim Perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Mantap. Saka, ini kan kita di depan mobil kita nih ada teman-teman Saka. Nah ini teman-temannya dari mana aja sih kalau boleh tahu Saka, boleh dijelasin? Jadi teman-teman itu dari kampung Saka sendiri, juga ada dari kampung lain juga, jadi sebagian. Jadi itu teman-teman waktu Saka kecil main. Alhamdulillah teman-teman Saka ini benar-benar mendukung dari awal sampai saat ini. Dalam pengajuan PK ini salah satunya karena Saka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Jadi predikat mantan terpidananya itu yang kita ingin pulihkan. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan PK ini dikabulkan karena kami juga sudah menyiapkan beberapa novum, di antaranya novum maupun yang sifatnya argumen hukum maupun novum yang bukti-bukti baru yang kita dapatkan, misalnya pengakuan yang baru gitu, pengakuan baru, kemudian bukti barunya dibebaskannya Peggy, itu kan belum sempat dimasukkan ke dalam memori PK karena memori PK itu disampaikan sebelum ada putusan Peggy bebas gitu. Oke, mungkin Bu, secara psikologis status bebas murni ini untuk Saka tuh gimana Bu? Jadi kewajiban Saka yang 1 bulan sekali itu tidak lagi dilanjutkan. Artinya kalau bebas bersyarat kan pasti ada celah ketika, walaupun saya yakin Saka tuh bukan tipe anak yang mau melakukan tindakan pidana, tapi dengan bebas bersyarat kan berarti ada hal-hal lain yang tetap dia harus sangat berhati-hati. Artinya kalaupun ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan itu kan menjadi poin terberat gitu. Tetapi dengan sekarang dengan berakhirnya masa bebas bersyarat, kemudian Saka memiliki kebebasan yang seutuhnya, tetapi bagi kami sebagai tim kuasa tetap saja ada cap mantan terpidana itu. Jadi keleluasaan Saka bergerak juga sepertinya sekarang sudah dapat dilaksanakan per hari kemarin. Ya, karena dengan sebutan bebas bersyarat kan pasti ada syarat-syarat tertentu yang dikhawatirkannya justru yang unsur ketidaksengajaan aja bisa mencelakai Saka. Iya, kalau kita melihat kasus Saka Tatal ini sangat menarik ya, melihat profil Saka Tatal ini karena Saka Tatal ini sebelumnya juga mendapatkan bebas murni gitu kan. Kalau sebagian orang sudah mendapatkan putusan bebas murni itu akhirnya sudah selesai ya. Tapi apa yang bisa saya salut gitu sama Saka Tatal ini adalah semangatnya untuk benar-benar membersihkan namanya melalui jalur peninjauan kembali ini. Ya, gitu apalagi ya. dari cerita Saka Tatal sendiri apa yang ia alami, mungkin ada perasaan dia itu ingin membuktikan kalau dirinya itu tidak bersalah untuk membersihkan juga reputasi namanya dia serta keluarga. Iya, itu yang paling penting saat ini buat Saka Tatal untuk benar-benar bersih dari kasus yang sempat membayangi kehidupan. Baik, apapun itu semoga keadilan yang menjadi keputusan akhirnya ya, semoga mendapat keadilan siapapun yang mungkin di pihak ini, apakah siapapun itu yang benar ataupun yang salah itu nanti terlihat lah. Betul. Dan ini berikutnya pemirsa, selain Saka Tatal, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, juga akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum terpidana Rivaldi. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rivaldi merupakan terpidana yang dihukum seumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali, tim kuasa hukum terpidana meyakini bahwa Rivaldi bukan merupakan tersangka serta bernama Andika. Untuk pengajuan PK-nya Rivaldi sudah kami siapkan, lebih kepada
penamaan ya, dalam artian dari awal kita sidang, dari eksepsi, pembelaan dan segala macam, banding maupun kasasi, kami tetap pada pedoman bahwa Rivaldi tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang 6 lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rivaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rivaldi bukanlah Andika. Kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan novum baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Rencana pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki sekaligus terlapor dalam kasus Vina, menunjuk Elsa Syarif, Fitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Kuasa hukum akan melaporkan dan mengejar saksi kunci kasus Vina yang dinilai mencoreng nama Ibtu Rudiana. Selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini, hantam sana. Wajar dong, gantian kita kan gitu. Sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ya, ingat ya, kita akan kejar siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang giliran kita yang akan melakukan tindakan hukum. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, tepatnya di iNews Center. Ya pemirsa, ini fashion stylist Wanda Hara alias Irwansyah dilaporkan ke Bareskrim Polri karena menggunakan cadar saat mengikuti kajian seorang ustadz. Wanda ini dilaporkan dengan tuduhan penistaan agama. Gara-gara memakai cadar dan duduk di saf perempuan saat mengikuti kajian Ustadz Hanan Ataki, fashion stylist atau penata gaya busana Wanda Hara dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pelapor yaitu advokat Muhammad Rizky Abdullah melaporkan Wanda atas dugaan penistaan atau penodaan agama. Wanda dinilai telah mempermainkan ajaran Islam karena ia adalah seorang pria dengan nama asli Irwansyah. Pelapor juga berharap sejumlah teman Wanda yang ikut hadir di kajian diperiksa polisi. Dan secara resmi mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Pihak penyidik bahwasannya yang hadir rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi kenapa Wanda Hara itu memakai seperti itu, apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut atau memang keinginan sendiri atau seperti apa? Berdasarkan pasal 156A KUHP, siapapun yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia diancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, video dan foto Wanda menggunakan cadar saat mengikuti kajian viral di media sosial. Wanda sendiri telah meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Sebelumnya, fashion stylist Wanda Hara ini meminta maaf karena menggunakan cadar saat mengikuti kajian agama. Ya, Wanda menyatakan permohonan maaf sambil menangis melalui akun Instagramnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Lewat unggahan video di akun pribadinya, Wanda meminta maaf dan mengakui bersalah kepada publik karena telah mengenakan cadar lengkap saat mengikuti pengajian yang digelar oleh Ustadz Hanan Attaqi. Wanda mengakui akibat ulahnya tersebut masyarakat muslim tersinggung hingga menimbulkan kegaduhan. Sementara Ustadz Hanan Attaqi sendiri dalam unggahannya juga mengatakan tidak mengetahui siapa yang ada di balik cadar tersebut. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Sebelumnya Wanda sempat menjadi buah bibir di media sosial karena penampilannya yang mengenakan cadar lengkap dan duduk di barisan perempuan dalam pengajian yang digelar oleh Ustadz Hanan Attaqi. Ya pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait viralnya ini fashion stylist Wanda Hara mengenakan cadar lengkap di barisan pengajian wanita. Kami sudah bersama Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI, ada Bapak Ihsan Abdullah, serta ada juga fashion stylist Wanda Hara yang sudah bergabung bersama kami. Ya, Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gede dan Mbak Aulia. Iya, Pak Ihsan, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di iNews Today. Pak Ihsan, ini kan sedang viral nih kasus yang menimpa Wanda Hara, bahkan ada laporan ke Bareskrim Polri begitu ya terkait dengan video viral Wanda Hara ini. Kalau menurut tanggapan Bapak seperti apa nih Pak yang dilakukan oleh Wanda Hara, kemudian sudah ada video konfirmasinya, apakah ini sudah cukup atau memang pelaporan ke polisi ini memang diperlukan, Pak? Ya, pertama, apa yang dilakukan oleh Wanda Hara itu sesungguhnya merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Ya. Karena dia merubah berpakaian dan berperilakunya tidak sesuai dengan keadaan fisiknya yang terlahir sebagai laki-laki dan bernama laki-laki. Kemudian memasuki dan bergaul bersama-sama kaum muslimah di dalam satu pengajian. Tentu ini perilaku yang sangat tidak dibenarkan. Akan tetapi, ya tadi dengan lubuk hati yang paling dalam dan beliau sudah menyatakan penyesalan dan mohon maaf, tentu ya kita maafkan. Nah, itu sebagai muslim dan muslimah. Akan tetapi apabila itu dianggap menjadi dan membuat keresahan di masyarakat dan khawatir juga dilakukan oleh orang lain yang juga akan melakukan hal yang sama, maka saya kira ada baiknya yang dilakukan oleh warga negara dan advokat itu untuk melakukan teguran melalui hukum. Tentang bagaimana proses hukumnya, tentu penyidik akan juga mempertimbangkan apakah dilakukan dengan sengaja dan ingin mendapatkan sesuatu manfaat atau ada kesengajaan, apakah memang tanpa disengaja. Nah, ini kan dilihat nanti tuh ya. Jadi kita tentu tidak bisa menghukum Wanda, Irwansyah ya, yang berganti nama itu. Tetapi nanti kalau memang sudah menjadi pelaporan, tentu ini akan dihadirkan para ahli. Ya, sesungguhnya kalau dari sisi perspektif agama jelas terlarang itu kan. Baik pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Syafi'i, ya itu sangat tidak dibenarkan. Kalaupun hukum saja, hukum positif, itu harus melakukan perubahan dulu, perubahan jenis kelamin dari laki misalnya menjadi wanita, dan itu nanti setelah melakukan pembedahan medis ya,
operasi medis, itu langsung memohon penetapan dulu dari pengadilan negeri untuk merubah jenis kelamin yang bersangkutan ditetapkan sebagai wanita misalnya. Itu hukum, apalagi hukum agama. Nah itu, jadi saya kira ini satu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak bisa seenaknya untuk merubah perilaku dan pergaulan kita ya menjadi sekehendak kita. Tetapi memang agama sudah membatasi dan undang-undang juga membatasi ya, di mana wanita dan laki-laki, di mana peran laki dan wanita itu ya. Jadi kasus ini penting buat semua ya, masyarakat dan penegak hukum tentu, bahwa tidak boleh ya orang melakukan perubahan perilaku, perubahan fisik semaunya ya, tanpa melalui proses-proses yang dibenarkan di dalam agama dan hukum. Itu, baik, Mas Gede. Baik Pak Ihsan, ini kita berlanjut lagi Pak. Mungkin apakah perbuatan yang dilakukan Wanda Hara sampai akhirnya viral ini memang termasuk penistaan agama, betul bisa dikatakan? Mungkin kalau secara hukum memang itu ada tadi pasalnya ya, penodaan agama. Tapi kalau secara agama, secara Islam itu bagaimana sih hukum Islam memandang hal tersebut, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan di dalam ajaran Islam ada pandangan fikih yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Itu tidak dibenarkan merubah perilaku ya yang semestinya. Ada di dalam Islam namanya huntha. Huntha itu adalah jenis kelamin yang tidak laki dan tidak perempuan atau kelainan sejak lahir. Nah, ini pun akan dilihat dia mayornya itu kemana, ke arah laki apa ke perempuan. Nah ini juga perlu bantuan medis untuk menjustify. Jadi tidak bisa juga kemudian seperti yang dilakukan oleh Irwansyah atau Wanda ini, merubah diri kemudian berubah pakaian, pakai cadar masuk ke perempuan. Tentu ini ada yang dilanggar. Yang dilanggar adalah pertama, cadar yang digunakan itu kan identik dengan pakaian-pakaian muslimah, betul ya, atau jilbab ya, bukan cadar, jilbab. Yang kedua, tadi itu memasuki area perempuan, bahwa dia dan dia laki-laki itu, ya, terlepas dia kekurangan fisik dan sebagainya, itu tidak boleh sama sekali. Kami konfirmasi kembali, Pak Ihsan, berarti artinya ketika perilaku yang dilakukan oleh Wanda ini tidak sesuai atau terlarang dengan berbagai mazhab yang telah ada, ini bisa dipastikan melakukan Wanda Hara ini melakukan penistaan agama begitu ya Pak ya? Ya, nanti itu akan dibuktikan oleh penyidik ya. Agama sudah jelas sudah melarang tuh tentang dia melakukan penodaan agama, pasal 5156 A atau B ya, atau 156A-nya saja. Itu kan harus dibuktikan, Mas Gede dan Mbak Aulia. Apakah dia memang sengaja dengan kesadaran untuk misalnya supaya terkenal, viral. Nah, ataukah memang dia kemudian tergerak tanpa sengaja, tanpa disengaja, tanpa sadar. Nah, ini kan nanti ruang itulah yang akan dijadikan pembenaran untuk menjatuhkan yang bersangkutan apakah melakukan penodaan agama atau tidak. Jadi tidak sekarang tentu. Ya. Kalau sekarang tentu kami hanya melihat secara fisik apabila dilakukan seperti itu di dalam hukum Islam tidak benar, tidak diperbolehkan, kan begitu. Nah, atau bahasa lainnya haram. Nah, itu bahasa Qur'annya. Haram begitu ya Pak Ihsan ya. Nah Pak Ihsan, ini kan setidaknya ada tiga pihak ini Pak yang ada di dalam kegiatan itu. Yang pertama Wanda Hara sendiri. Yang kedua ada pihak penyelenggara, ya, pihak penyelenggara kajian. Kemudian yang ketiga ada rekan-rekan Wanda Hara yang saya bisa cukup meyakini bahwa mereka tahu bahwa Wanda Hara ini
berkelamin laki-laki, ada di antara mereka menggunakan hijab begitu ya, cadar begitu ya, yang memang itu tidak diperbolehkan. Menurut Anda, apakah tiga pihak ini juga harus ikut bertanggung jawab gitu atas apa yang terjadi, kegaduhan yang saat ini sedang viral? Ya pasti nanti kalau memang sudah menjadi laporan penyidik, polisi akan dipanggil tiga pihak itu. Yang jelas sebagai penyelenggara dan teman-temannya itu ada di sana, kan pasti mengetahui mengundang orang itu. Mengundang orang itu kan pasti diketahui nih, Mas, Gede ini laki-laki atau perempuan? Ya. Kan begitu. Nah, sebaliknya Mbak Aulia ini laki atau perempuan, kan pasti tahu tuh. Ya. Muslimin dan muslimat. Jadi kalau misalnya diundangnya muslimin, kemudian dia jadi muslimat, kan harus tahu ini siapa, kan begitu loh. Nah, teman-temannya juga kan mesti paham. Masa sih nggak paham? Ya. Kan gitu. Nah, mestinya kan ditegur. Sampean jangan pakai inilah, nggak enak kita kan kaum muslimah. Ya kan? Kan begitu mestinya. Nah, ketika dia mengetahui tetapi tidak melakukan, tadi dalam Al-Quran ada tuh, watawa saubil haq, watawa saubil sob, surat Al-Asr. Jadi kita menegur untuk melakukan kebaikan dan bertolong-tolong dalam kebaikan. Itu yang dianjurkan. Artinya ketika dia membiarkan, lah kajian ini apa ini fungsinya? Kok ada laki-laki berpakaian wanita kok dibiarkan, bahkan berpose begitu, ya kan? Ya kan? Ya. Nah, ini kan sesungguhnya membiarkan. Harusnya ada pembiaran gitu Pak ya? Ditegur. Nah, begitu. Ini kok dibiarkan gitu sampai jadi viral. Ya tentu nanti penyidik akan memanggil tuh tiga pihak tadi ya, penyelenggara, teman-temannya, dan ustadz yang berceramah, walaupun mungkin saja ustadz yang ceramah itu nggak tahu, masa ngitung satu-satu itu, ya kan? Oke, baik Pak Ihsan, ini pertanyaan terakhir. Seandainya ini, tadi kan kita memang niatnya mau mengundang juga Wanda Hara dan kita sudah mencoba, tapi mungkin Wanda Haranya masih belum bersedia. Betul. Dan seandainya nih Wanda Hara menonton nih Pak, apa mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, terlebih lagi untuk masyarakat kita nih Pak, ketika kita menghadapi ada aksi-aksi yang seperti ini dan dampaknya seperti apa nih yang bisa kita ambil hikmah Pak? Ya tentu bagi Wanda Hara dan masyarakat, hendaknya kita berperilaku sebagaimana tuntunan agama kita. Ya, kalau memang terdapat kelainan yang menjadi nyaman seseorang jadi laki-laki atau jadi perempuan, padahal dia tidak sesuai dengan fisiknya, ya tentu ini harus juga mendapatkan nasihat dari ahli agama dan ahli medis untuk seperti apa. Yang jelas di dalam Islam tidak boleh merubah kelamin, hukumnya tidak boleh atau haram sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 119, karena itu anjuran setan ya, untuk mengikuti anjuran setan maka dilarang. Nah, tentu karena perbuatan dilarang harus dihindari. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagi masyarakat ya jangan menghakimi berlebihan kepada Wanda ini ya, apalagi dia sudah menyatakan permohonan maaf. Tentu nanti biarlah, kalau memang ini sudah menjadi persoalan hukum, ya biar kita tunggu saja bagaimana penyidikan hukum atau hukum dilakukan, ditegakkan kepada Wanda. Semoga Wanda berubah menjadi orang yang baik sebagai Muslim, tentu menjadi Muslim yang baik, yang taat. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan Abdullah sudah bergabung bersama kami, Wasekjen MUI. Semoga sehat selalu. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kini kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini lama tidak kedengaran kelanjutan kasusnya ini ya. Sempat viral pada masanya ya. Ini Gregorius Ronald Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, divonis bebas. Wah, dan dalam amar putusannya ini Gede, hakim menyatakan seluruh dakwaan yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti.
Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti, divonis bebas. Dalam amar putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuadamanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Mendengar putusan dari hakim, jaksa penuntut umum mengaku pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Sementara Gregorius Ronald Tanur menyatakan dirinya bersyukur atas putusan hakim. Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Sebelumnya, Gregorius dipidanakan setelah diduga melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti di basement Mall Landmark, Surabaya. Atas peristiwa tersebut, jaksa menuntut Gregorius dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun dalam persidangan, hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terkait pembunuhan dan penganiayaan yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Iya, ini bebasnya dari Ronald Tanur ini akhirnya memicu reaksi publik. Betul. Saya aja dari tadi bereaksi nih, lihat tayangannya dari tadi geleng-geleng kepala, gemes gitu. Kok bisa tidak terbukti? Padahal pada saat viral itu video kejadian CCTV di parkiran, di apartemen. Itu kan ada barang buktinya. Betul, agak bingung juga sih saya Gede bagaimana prosesnya sampai akhirnya Ronald Tanur ini bisa bebas dengan wajah bahagia, bersyukur lagi. Iya, meskipun tadi agak sedikit berlinang sedikit air mata. Ya. Nah, ini semoga saja ini nanti ya akan seperti apa kelanjutannya, apakah ada upaya hukum lanjutan atau seperti apa, karena tuntutan masyarakat ini tentu saja nanti akan jadi polemik lagi nih. Saya sih bersama masyarakat ya, pokoknya kita lihat saja bagaimana nantinya. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Selanjutnya pemirsa, ini ada informasi terkait harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang makin tinggi di pasaran. Di Jakarta pemirsa, harga jual minyak goreng subsidi nyaris sama dengan harga minyak goreng non-subsidi. Seiring tingginya harga sejumlah kebutuhan pangan di pasaran, harga minyak goreng subsidi di sejumlah pasar tradisional di Jakarta juga mengalami kenaikan. Seperti di salah satu pasar tradisional, harga minyak goreng bersubsidi berada di atas harga eceran, yakni Rp17.000 per liter. Selain mengeluhkan tingginya harga minyak kita, pedagang dan pembeli juga kesulitan mendapat persediaan minyak goreng subsidi ini. Baru yang lama ini gimana nih? Masih kadang dapat, kadang nggak, susah juga gitu. Kita mesti muter, mesti nyari gitu. Karena ini yang dijual nyampur, jadi abang matokin harga di sini berapa? Ada yang 16, ada yang 17 per liter. Sejauh ini gimana setelah pemerintah menetapkan kebijakan baru? Apakah keberatan nggak sih dengan HET yang 15.700 itu? Yang keberatan sih pembelinya ya, konsumennya. Jadi ada harga kenaikan gitu. Tidak hanya minyak goreng bersubsidi, sejumlah bahan pokok juga mengalami kenaikan harga. Seperti gula yang dijual Rp15.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp18.000 per kilogram. Sementara itu daging sapi yang semula dijual Rp130.000 per kilogram, naik Rp10.000 menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Dari Jakarta, Elsie Casey, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Setelah absen selama 12 tahun, cabang olahraga judo berhasil mengirimkan satu atlet putri, yaitu Maryam March Maharani ke Olimpiade Paris. Ya, dan Rani juga akan membawa bendera merah putih saat pembukaan Olimpiade nanti. Atlet judo Maryam March Maharani jadi pembawa bendera Indonesia di defile upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024. Acara itu akan digelar di tepi Sungai Seine pada Jumat 26 Juli 2024. Penunjukan Rani sebagai pembawa bendera merah putih dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Okohari.
Sependapat dengan Okto, Ketua Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakri, mengatakan keputusannya menjadikan Rani sebagai pembawa bendera sudah ditetapkan sejak 3 pekan lalu. Tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Rasanya lolos Olimpiade? Sangat bersyukur banget karena ini kan untuk Olimpiade yang pertama saya ya. Jadi semoga bisa membanggakan untuk Indonesia, untuk semua pelatih dan teman dan rekan semuanya, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Rani sendiri menjadi atlet judo pertama Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah absen sejak 2012. Rani yang turun di nomor 52 kg putri dilatih Putu Wiradamungga yang sebelumnya meraih emas pada Olimpiade London 2012.